ini saya akan menguraikan mengenai varian COVID-19 yang akhir-akhir ini di media massa, di internet, di YouTube banyak diperbincangkan ya. Kita mulai saja. Di sini kita ini udah mulai ya videonya. Di sini ada virus menurut label dari WHO. Ada alpha virus, ada beta virus. Nah, ini variannya varian alpha, varian beta, varian gamma, dan varian delta. Dan ini pun sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Jadi pandeminya bentuknya virus baru nanti ya, kelihatannya. Seperti di Inggris nih. Sini ada varian dari Inggrisnya, British. Sekian gitu kodenya nanti ada ya. Nah, ini adalah COVID Delta ya. Delta COVID, varian yang ada di India. Yang ini yang ganas juga ini. Nah, ini yang bikin pandemi ulangnya atau pandemi yang serangan yang keduanya lebih berat ya karena variannya baru, varian Delta. Nah, ini varian dari virus dari Afrika Selatan ya. Ada juga dari Afrika Selatan. Nah, COVID-19 varian. Ya. Ini penamaan menurut WHO ya. Menurut WHO itu ada yang berasal dari ya, dari Inggris. Nama ilmiahnya adalah virus varian B117. WHO menamakannya sebagai varian alpha. Kemudian di Afrika Selatan ada B1.351. Ini disebut sebagai dinamakan oleh WHO sebagai varian beta. Kemudian ada Brazil dengan nama ilmiahnya varian P1. Ya, WHO menamakannya sebagai varian gamma. Dan yang berasal dari India, ini saya kira yang terakhir bikin serangan yang kedua di India, yaitu nama ilmiahnya adalah varian B1617.2 yang dinamakan oleh WHO sebagai varian Delta ya. Jadi ada alpha, beta, gamma, dan delta. Varian baru COVID-19 di dunia. Daftar varian baru virus COVID-19 dan gejala-gejalanya yaitu agar kita bisa mencegahnya ya. Sebagaimana ramai diberitakan bahwa virus COVID-19 terus bermutasi sehingga memunculkan sejumlah varian baru. Antara lain tadi seperti yang sudah dijelaskan ada virus alpha ya dengan kode B.117 ya. Ini dari Inggris. Yang kedua varian beta dengan kode B1.351 dan ditemukan di Afrika Selatan. Varian delta memiliki kode B.1.617.2 dan terdeteksi di India. Keempat, varian Delta Plus memiliki kode nama AY1. Merupakan mutasi dari Delta. Jadi Delta sudah bermutasi lagi menjadi Delta Plus. Ini juga berawal dari India dan sudah pula menyebar ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Portugis, Swiss, Jepang, Polandia,
Nepal, Rusia, dan Cina. Ya. Proses terjadinya varian baru virus COVID-19. Yang pertama adalah faktor pandemi COVID-19 berjalan terus hampir 2 tahun. Sampai sekarang belum selesai pandeminya. Bahkan ada gelombang kedua. Ya, seperti di India itu terjadi gelombang kedua. Ini pandemi yang lama ini lama-lama bisa berubah virusnya menjadi varian-varian baru. Virus COVID-19 mengalami mutasi dan menimbulkan varian baru, yaitu varian British atau Inggris, Afrika Selatan, Brazil, dan India. Dan India ada nama lain E484Q dan E484K. Ya. Bagaimana terjadinya mutasi virus? Ketika virus menginfeksi sel tenggorokan dan hidung bagian belakang, materi genetiknya harus bisa disalin agar masuk ke virus baru. Virus memakai enzim polimerase untuk menyalin materi genetiknya. Namun polimerase ini tidak sempurna, dapat membuat kesalahan yang mengakibatkan mutasi virus. Jadi terjadinya mutasi virus ini adalah karena enzim polimerasenya tidak sempurna, sehingga mengakibatkan kesalahan ya dalam menyalin materi genetiknya, sehingga timbul mutasi virus. Di Indonesia telah masuk varian dari Inggris B117, India E484K, dan varian Delta. Karakteristik virus yang telah masuk ke Indonesia. Nah, ini yang masuk ke Indonesia adalah varian Alpha atau B117 Inggris. Penularan lebih cepat 50% dari virus Wuhan D614G yang menimbulkan wabah di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Yang kedua adalah varian Beta B1531 dari Afrika Selatan. Daya penularannya lebih rendah, tetapi menurunkan efektivitas vaksin COVID-19. Mampu menyiasati sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga varian Delta B1617 dari India, penularan 50% lebih cepat dari Alpha. Makanya ini virus yang dari India ini lebih bahaya karena penularannya 50% lebih cepat. Menambah derajat keparahan sakit 50% dari Alpha. Tuh, derajat sakitnya juga keparahan penyakitnya 50% lebih berat. Hampir super strain. Hampir dianggap sebagai strain yang super. Menurunkan efektivitas antibodi. Jadi daya tahan tubuh diturunkan efektivitasnya oleh virus ini. Nah, ini penyebaran varian baru COVID-19 sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Eropa Timur, Indonesia sekarang sudah masuk ya 3 varian virus. Kasus baru harian di Indonesia meningkat. Nah, ini efek dari varian baru virus, yaitu kasus baru harian di Indonesia meningkat. Di sini tercatat pada bulan di sini tercatat pada tanggal 16 Juni ya. Pada tanggal 16 Juni yang terkonfirmasi sakit coronavirus meningkat menjadi sekitar 20.000 orang lebih.
lebih dari 20.000 orang, per tanggal 16 Juni itu terkonfirmasi COVID-19. Meningkatnya kasus baru ini diperkirakan karena masuknya varian baru, ya. Terutama yang paling ditakutkan yang dari India itu ya, varian Delta. Peningkatan kasus positif di dunia dan Indonesia setelah muncul varian baru. Data Pusat Pengendalian Penyakit CDC Amerika Serikat melaporkan bahwa 3 varian virus COVID-19 ini memiliki daya tular yang lebih tinggi daripada virus aslinya. Ya. Jadi virus yang aslinya itu yang virus dari Wuhan itu. Jadi ketiga varian ini daya tularnya lebih tinggi. Ketiga varian inilah yang diduga menjadi penyebab lonjakan besar kasus baru COVID-19 di sejumlah negara. Dampak dari lonjakan ini dikhawatirkan menyebabkan layanan kesehatan membludak dan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Dengan sendirinya kalau kasusnya makin banyak, pelayanan kesehatan juga kalau tidak memadai akan menimbulkan angka kematian yang tinggi. Sementara sumber daya tempat tidur ICU, kemudian ventilator, staf rawat juga terbatas. Kalau membludak, meningkat, jadi berkurang ya kapasitas ICU, ventilator, dan staf rawat. Di Indonesia, setelah ada mutan virus COVID-19, Sabtu 16 Juni 2021, di Indonesia setelah ada mutan virus COVID-19, itu 26 Juni 2021, penambahan kasus positif COVID-19 jadi 21.095 orang. Total kumulatif kasus sampai sekarang mencapai 2.093.962 orang. Jadi total kumulatif kasusnya meningkat di Indonesia. Kematian akibat COVID-19 bertambah 358 orang. Total kumulatif meninggal ada 56.729 orang. Sembuhan bertambah 7.396 orang. Total kumulatif kesembuhan adalah 1.842.457 orang. Alhamdulillah masih ada yang bisa sembuh, tapi yang meninggal bertambah ya 398 orang. Kemudian jumlah kasus positif COVID meningkat. Ini juga diduga karena peningkatan ini karena adanya varian baru dari virus corona. Gejala virus varian baru. Gejala COVID-19 pada umumnya ditambah ada gejala khusus atau gejala baru. Jadi gejala dari varian baru secara umum, gejala-gejala yang dirasakan dari virus COVID-19 varian baru ini menurut WHO antara lain demam, batuk kering, kelelahan. Saya kira ini hampir sama dengan COVID-19 sebelumnya. Demam, batuk kering, ya. Tapi pada varian baru ini faktor kelelahannya lebih berat katanya. Sementara gejala khusus dan bisa mempengaruhi pasien antara lain kehilangan rasa atau bau. Tapi saya kira sama ya. Yang sebelumnya juga bisa kehilangan rasa dan bau. Hidung tersumbat, ini saya kira gejala baru ya. Hidung tersumbat, konjungtivitis atau radang mata, ini juga ada pada COVID-19 sebelumnya. Sakit tenggorokan bisa terjadi. Sakit kepala juga sama dengan COVID sebelumnya. Jadi otot atau sendi juga bisa
sama dengan COVID sebelumnya, ruam pada kulit, mual dan muntah. Nah, ini saya kira gejala baru ya untuk varian. Diare pada sebelumnya bisa terjadi pada COVID-19, menggigil atau pusing ya. Saya kira lah, cuman mungkin pada varian baru ini lebih berat ya gejalanya. Gejala virus corona yang parah. Nah, itu kan gejala virus varian baru adalah gejalanya lebih parah. Kehilangan nafsu makan. Nah, ini ada gejala baru, kebingungan pasiennya dan merasa nyeri dada. Ini gejala baru. Terus kesadaran menurun, ini juga gejala baru. Depresi, lekas marah. Ya, lekas marah, demam tinggi, saya kira sama ya kalau demam tinggi, ada COVID. Sebelumnya juga ada demam tinggi. Ada gangguan pendengaran. Ini COVID yang 19 itu tidak ada gangguan pendengaran. Mulut kering, yang infeksi saluran pencernaan. Saya kira infeksi saluran pencernaan ada pada COVID-19 juga ada. Jadi yang beda gejala virus varian ini adalah ada gejala mulut kering, ada gangguan pendengaran, ada kesadaran menurun, depresi, lekas marah. Kemudian ada kehilangan nafsu makan, kebingungan dan nyeri dada. Ini saya kira beda ya dengan COVID sebelumnya. Kemudian pencegahan. Cara pencegahan virus corona varian baru. Ke-1, ikuti langkah pencegahan. Ada 3 langkah pencegahan ABC yang direkomendasikan Jason Petro. Saya kira ini sumber dari luar negeri ya, mungkin dari Amerika Serikat atau WHO. Mereka itu menanyakannya langkah pencegahan ABC. A itu adalah airway, lindungi diri. Airway itu saluran nafas, jalannya udara. Lindungi diri dengan menggunakan masker, face shield, saya kira sama ya. Desinfektan, nah ini mencuci tangan atau memakai disinfektan dan lain sebagainya. Bubble atau B-nya bubble atau gelembung. Memastikan berhubungan hanya dengan orang-orang yang dikenal dan dipercaya. Jadi kontaknya, adalah kontak. Sebaiknya menggunakan aplikasi pelacakan kontak. Berinteraksi dengan orang dalam gelembung, jika ada yang terinfeksi akan mudah dilakukan pelacakan. Jadi yang dimaksud adalah pertama tadi airway, samalah masker, face shield, mencuci tangan, desinfektan. Bubble gelembung tuh maksudnya kita tuh hanya berhubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal ya dan dipercaya. Jadi sebaiknya dihindari orang-orang yang tidak kita kenal ya, dihindari. Karena kita tidak tahu ya, kalau orang teman-teman kita mungkin udah sama-sama divaksin ya, udah biasa ketemu. Jadi ini yang dimaksud bubble itu. Sebaiknya berhubungan dengan orang-orang yang biasa, yang udah dikenal. Kontak tuh sebaiknya kita mengetahui siapa aja yang kontak dengan kita. Sehingga kalau ada yang terinfeksi mudah pelacakan. Yang kedua adalah batasi lingkaran sosial virus corona. Varian apapun bisa juga dicegah dengan membatasi lingkaran sosial. Sebab jika gelembung sosial kian membesar, maka akan semakin menyulitkan pelacakan jika salah satunya positif. Jadi lingkaran sosial virus corona dibatasi lingkaran sosial. Maksudnya kita jangan bepergian terlalu jauh ya. Yang penting aja ya bepergiannya. Nah, lingkaran sosialnya makin luas nanti makin sulit ya.
Pencegahan yang ketiga, batasi transaksi langsung. Maksudnya online ya transaksinya. Jika terpaksa ingin belanja kebutuhan ke supermarket atau gedung tertutup, usahakan jangan lama-lama di supermarket. Sebab setiap menit dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan meningkatkan resiko tertular virus corona. Bisa dipahami ya. Makin lama kita berada di supermarket, kemungkinan infeksi akan semakin besar. Keempat, atur ulang kerja dan sekolah. Jika bekerja dan belajar masih bisa dilakukan secara online. Saya kira ini seperti yang terjadi sebelumnya ya, bahwa ada WFH, work from home atau school from home, ya seperti biasa dilakukan. Ini sebagai pencegahannya. Kemudian vaksinasi sekarang terhadap varian baru dari corona. Vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dalam pengembangan atau telah disetujui diharapkan dapat memberikan setidaknya beberapa perlindungan terhadap varian virus baru. Kita harapkan bisa juga melindungi terhadap serangan varian baru. Ya. Karena vaksin ini menimbulkan respon kekebalan yang luas yang melibatkan berbagai antibodi dan sel. Diharapkan vaksin COVID-19 yang sudah disuntikan itu juga bisa untuk menghadapi varian virus. Oleh karena itu, perubahan atau mutasi pada virus tidak boleh membuat vaksin benar-benar tidak efektif. Jika salah satu vaksin ini terbukti kurang efektif terhadap satu atau lebih varian, akan mungkin untuk mengubah komposisi vaksin melindungi terhadap varian ini. Seandainya virus COVID-19 yang sekarang dipakai, yaitu yang Sinovac, Pfizer, kemudian Moderna, itu ternyata tidak efektif menghadapi varian baru, mungkin nanti ada vaksin polivalen. Jadi vaksin polivalen ini nanti bisa untuk COVID yang Wuhan, COVID-19, COVID yang Inggris. Jadi dalam satu botol vaksin itu ada antivirus Wuhan, ada antivirus Inggris ya, yang varian itu, varian baru. Antivirus India, antivirus Brazil, antivirus Afrika Selatan, dan antivirus India ya, atau Delta. Atau dengan kata lain, dalam satu botol ini virus Wuhan dan variannya, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Nah itulah uraian mengenai varian baru terhadap varian baru dari virus COVID-19 atau virus dari Wuhan ya. Semoga bisa kita, yaitu Indonesia dan negara-negara lain, WHO mengatasi di seluruh dunia ya, mengatasi corona COVID-19 dan varian-variannya, alfa, beta, gamma, dan delta, semoga dapat teratasi ya dengan vaksin yang sudah diberikan ya. Kalau tidak ya harus dibikin vaksin campuran ya, vaksin polivalen jadinya. Dan untuk berbagai varian juga nanti dicampur dengan dengan vaksin. Jadi ada vaksin polivalen ya untuk virus COVID-19 dan varian-variannya. Demikian uraian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.